mujizat itu nyata. Batu TV. Shalom para pemirsa yang terkasih, jumpa kembali dengan saya Ita Lintar dalam acara kesayangan kita bersama Penyejuk Iman yang dirilis oleh stasiun televisi Batu TV. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum saya akan mulai sharing kebenaran firman hari ini, mari sama-sama kita satukan hati dan kita minta pertolongan Roh Kudus agar firman yang ditaburkan hari ini bisa menjadi sumber kekuatan yang baru bagi kita semua. Mari sama-sama kita satukan hati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sungguh kami bangga mempunyai Bapa seperti Engkau. Sungguh kami bersyukur mempunyai Bapa seperti Engkau. Sekalipun kami mengalami satu kesulitan, sekalipun kami mengalami kadangkala kami tidak setia ya Bapa, tetapi Engkau tetap mengasihi kami, tetapi Engkau tetap memberikan kami yang terbaik, anak-anak-Mu yang senantiasa tetap berharap kepadamu. Terima kasih ya Bapa, berkati sharing kebenaran firman hari ini, urapi kami, urapi para pemirsa yang ada di rumah. Roh Kudus memampukan kami, malaikat memagari kanan kiri depan belakang atas bawah, dan biarlah namamu semakin dipermuliakan di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa, amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini saya akan memberikan satu tema, yaitu tentang kegunaan bahasa roh. Beberapa waktu yang lalu kita memperingati
hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Yesus menjanjikan ketika dia akan naik ke surga, dia menjanjikan dia tidak membiarkan kita sendirian, dia tidak membiarkan kita menjadi anak tiri, tetapi Yesus berjanji bahwa akan memberikan satu roh yang bernama Roh Kudus. Ya, roh ini nanti yang akan menjadi kita, memberikan kita satu kekuatan, memberikan kita pertolongan, memberikan kita satu urapan, dan bahkan firman Tuhan mengatakan ketika kita memiliki Roh Kudus manunggal dengan kita, kita pun akan diberi kuasa, amin, untuk menginjak ular dan kalajengking dan segalanya, amin. Saudara yang kekasih, seringkali kita mendengar ada beberapa orang, ada beberapa teman kita, baik itu di persekutuan doa atau mungkin di gereja, ada seseorang yang bisa menggunakan bahasa lidah atau bahasa roh. Nah, saudara, seperti juga ketika Tuhan berkata-kata kepada Musa di dalam Keluaran 4, Musa waktu itu berkata, Tuhan, aku ini tidak bisa bicara, aku nggak bisa ngomong Tuhan, lalu nanti gimana kalau aku mau menceritakan tentang Engkau, tentang keajaiban Engkau. Tetapi Tuhan pun mengatakan bahwa segala yang ada di hidup kita itu bisa diberikan secara supranatural, amin, bisa diberikan oleh Tuhan secara supranatural. Artinya kita mengenal dengan kata-kata anugerah, atau yang lebih kerennya di dalam bahasa Inggris grace, ya saudara. Nah, ketika orang mendapatkan anugerah itu hanya beberapa orang saja. Tidak semua orang bisa mendapatkan anugerah, tidak semua orang bisa mendapatkan grace, hanya orang-orang yang tertentu. Nah, sedangkan grace itu adalah yang satu pemberian dari Tuhan yang seharusnya kita tidak layak, tetapi itu diberikan oleh Tuhan secara supranatural. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, perikop kita hari ini saya akan buka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara, yang seterusnya nanti bisa dibaca. Saudara, ketika itu banyak orang yang menantikan, banyak rasul-rasul, orang-orang yang sudah melihat kenaikan Yesus ketika terangkat ke awan-awan, menanti-nantikan janji dari Tuhan. Katakan bersama saya menantikan janji dari Tuhan. Amin. Nah, saudara, ketika banyak orang menanti-nantikan janji Tuhan, tiba-tiba muncullah janji Tuhan mengatakan bahwa akan memberikan satu Roh Kudus yang menjadikan penghibur, kekuatan, penolong bagi kita tidak dibiarkan sendiri. Tiba-tiba muncullah suatu bunyi. Nah, ketika muncul suatu bunyi memenuhi satu rumah itu, berbentuk ketika dilihat lagi seperti lidah-lidah. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Wow, saudara yang kekasih, ternyata Tuhan berjanji tidak pernah salah dan tidak pernah lupa, pasti ditepati. Nah, saudara, hari ini bahasa lidah bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk diolok-olok, juga bukan untuk dipakai untuk menghakimi. Wah, kalau orang kepenuhan Roh Kudus baru baru disebut anak Tuhan yang bukan untuk menghakimi, bukan untuk diperdebatkan, tetapi mari sama-sama kita rindukan bahasa lidah, mari sama-sama kita rindukan. Amin. Di situ dikatakan bahwa orang percaya berkumpul, lalu turunlah suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Lalu dikatakan di dalam perikop 2 ini juga dikatakan bahwa ketika
hari Pantekosta itu diberikan turunnya bahasa lidah, ada janji Tuhan, ada suatu kasih karunia, takaran yang sebelumnya tidak pernah mereka kenal, takaran yang sebelumnya bukan harusnya kita terima, tetapi oleh Tuhan karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan diberikannya kepada kita yang menanti-nantikan. Amin. Saudara yang kekasih, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang suka iseng. Tuhan kita bukan Tuhan yang kalau nanti nggak ada gunanya deh, tak kasih bahasa lidah tapi nggak ada gunanya, bukan. Tetapi ketika Yesus memberikan karunia kepada kita, bisa berbahasa lidah, bisa berbahasa roh, itu adalah karunia dari Tuhan untuk kita yang terbesar. Amin. Bahkan bahasa lidah dikatakan adalah di atas hukum Taurat. Rasul Paulus di dalam pasal 19 mengatakan bahwa ketika Paulus ke Efesus, dia mendatangi satu sinagog yang hanya memiliki 12 jemaat. Ketika Rasul Paulus memberikan pengajaran, Rasul Paulus mengatakan kepada beberapa orang itu, kalau engkau sudah menerima Yesus, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Saudara yang kekasih, mari sama-sama kita merindukan Paulus, seorang yang dekat dengan Tuhan, yang dimana kalau saya membaca, Paulus ini adalah orang yang memiliki katakanlah kemampuan IQ bisa dikatakan di atas rata-rata, di atas dari para profesor, di mana murid Yesus sebelumnya dengan catatan bahwa mereka semua hampir semuanya nelayan. Tetapi ketika Yesus mengenal Paulus ini adalah orang yang notabene adalah di atas rata-rata atau bahkan dikatakan setara di atas profesor kalau zaman ini. Tetapi ketika Paulus di dalam sinagog mengajarkan Injil pun dengan hanya 12 jemaat orang ini, Paulus mengatakan, kalau engkau sudah mengikut Yesus, apakah engkau juga menerima Roh Kudus? Apakah kamu sudah menerima Roh Kudus? Amin. Pertobatan harus dilakukan dengan kepenuhan Roh Kudus. Tidak cukup hanya kita mengalami baptisan air, tetapi kita juga harus mengalami baptisan Roh. Katakan bersama saya, aku rindukan mendapat baptisan Roh. Amin, amin. Ketika kita menginginkan baptisan Roh, diperlukan satu kekuatan supranatural, baik dari hati kita merindukan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius bahwa siapa yang meminta akan mendapatkan, siapa yang mengetuk akan dibukakan. Amin. Mari sama-sama kita merindukan, mumpung lagi hangat-hangatnya pencurahan Roh Kudus. Tuhan berjanji, aku akan mencurahkan di dalam waktu 40 hari. Mumpung masih hangat-hangatnya, kita memiliki hati yang merindukan. Amin. Untuk mendapatkan menerima bahasa roh. Nah saudara, apa sih gunanya bahasa roh? Guna dari bahasa roh yang pertama yaitu bahasa, artinya satu percakapan, satu alat untuk berkomunikasi. Ya saudara, katakan bersama saya, komunikasi dengan Tuhan. Amin. Kita sendiri pun ketika kita melakukan bahasa roh, bukan berarti harus praktek, bukan berarti harus les private, bukan, tetapi harus meminta dari hati yang paling dasar, harus merindukan, oh Tuhan, aku ingin dapat itu bahasa lidah. Oh Tuhan, aku ingin mendapatkan bahasa lidah. Beri aku Tuhan, aku merindukan. Beri kekuatanmu yang supranatural itu supaya aku bisa mendapatkan bahasa lidah. Amin. Bahasa lidah itu gunanya untuk kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Sekalipun firman Tuhan katakan engkau sendiri pun tidak akan mengerti, tetapi hanya aku yang akan mengerti apa yang kau ucapkan. Amin. Lalu selanjutnya, ketika Tuhan memberikan kepada semua orang yang sedang menanti-nantikan di hari Pentakosta itu, dia memberikan satu nyala api yang berbentuk lidah, dan perjanjian lama mengatakan bahwa hidup mati dikuasai lidah.
Wow, ternyata begitu pentingnya kehidupan kita. Karena dari lidah kita yang kecil ini, kita pun bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Amin. Yakobus 3 mengatakan, meskipun lidah kecil, dia bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Lalu banyak kutuk bisa terjadi di hidup kita juga karena kita salah menggemakan lidah. Nah, saudara yang kekasih, kapal pesiar yang begitu besar bisa dikemudikan hanya dengan kemudi yang begitu kecil. Dikemudikan ada alat yang kecil, yaitu kemudi yang dikemudikan oleh satu perahu yang besar itu. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kita menggemakan lidah kita tidak pada tempatnya, kita pun akan memakan buahnya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, untuk itu saya menghimbau para pemirsa yang tercinta, para pemirsa yang terkasih, pasti adalah pemirsa yang luar biasa. Amin. Pasti lidah yang digunakan para pemirsa setia Batu TV pasti digunakan hanya untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Saudara yang kekasih, firman Tuhan mengatakan bahwa kita dihakimi dan dibenarkan dari lidah kita, sehingga kita pun harus mengontrol lidah kita supaya lidah kita tidak melakukan yang salah, supaya kita melakukan yang benar. Saudara, sama juga dengan bahasa roh yang sedang kita bahas hari ini, bahasa lidah yang sedang kita bahas hari ini, bahwa ketika kita mampu menggunakan bahasa lidah, artinya kita pun juga bisa mengendalikan bahasa lidah itu. Kita bisa mengakhiri, kita bisa memulainya, dan itu ada di dalam kontrol kita. Amin. Nah, saudara yang kekasih, bahasa lidah bukan berarti menjadi takaran kerohanian, tetapi sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita membutuhkan bahasa lidah tersebut. Amin. Saudara, kemudian yang dikatakan adalah bentuk komunikasi intim kita dengan Bapa. Meskipun kita bisa berkomunikasi, bercakap-cakap dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, tetapi masing-masing dari kita tetap membutuhkan bahasa lidah, yaitu bahasa yang bisa membangkitkan kita komunikasi dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, bahasa roh itu adalah bahasa yang fresh dari Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Tidak bisa ditentukan, tetapi kita bisa menghentikan dan kita bisa memulainya. Osimara sikara mataka kinara lawayarala. Kita bisa memulai dan kita juga bisa mengakhiri, karena bahasa roh atau bahasa lidah ini digerakkan oleh ketaatan. Katakan bersama saya, ketaatan. Saudara, bukan berarti ketika saya berbicara ketaatan itu kita di bawah hukum Taurat, tetapi bahasa roh sendiri sudah saya singgung dari atas, letaknya adalah di atas hukum Taurat. Amin. Bahasa roh pun ketika kita mengatakannya, ketika kita mengucapkannya, ketika kita melafalkannya, meskipun kita sendiri tidak mengerti apa yang kita ucapkan, tetapi janji Tuhan mengatakan akan membuat kita kuat, memampukan kita, bahkan bisa memunculkan dari bahasa roh itu. Tiba-tiba Tuhan memberikan kepada kita pewahyuan, tiba-tiba Tuhan memberikan hikmat kepada kita dan memberikan jalan keluar atas permasalahan kita, memberikan ide-ide atas persoalan kehidupan kita, persoalan keluarga kita, persoalan di dalam bisnis yang kita lakoni. Percaya dan yakin bahwa ketika kita memiliki satu bahasa roh, bahasa yang dijanjikan oleh Tuhan, kita pun sedang intim dengan Bapa. Amin. Yang kedua, bahasa roh sama dengan percakapan. Percakapan yang bisa mendatangkan hikmat, mendatangkan jalan keluar. Tiba-tiba kita diberi jalan keluar ketika kita sepertinya letih, lesu, nggak bisa mikir. Tetapi ketika kita melafalkan Osimara kata makinara lawayarala, tiba-tiba Yesus mendengarkan doa kita dan muncullah ide-ide baik dalam pekerjaan, ide-ide baik di dalam keluarga, ide-ide dalam bisnis kita. Amin. Lalu yang ketiga, guna dari bahasa roh, yaitu dikatakan di dalam
perikop ini, Kisah Para Rasul, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata ini orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita, yaitu yang disebutkan di situ di Asia, di daerah Asia itu, dan seterusnya di kota-kota seterusnya. Artinya adalah merupakan bahasa pengagungan kepada Tuhan yang indah, yang dikumandangkan di seluruh dunia. Amin. Katakan bersama saya, bahasa pengagungan. Haleluya. Nah saudara, ternyata yang ketiga, bahasa lidah ini merupakan bahasa pengagungan kita kepada Tuhan. Amin. Ketika kita sepertinya letih, ketika kita sepertinya berbeban berat, tetapi ketika kita mengingat ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong, Roh yang memberikan satu kekuatan kepada kita. Saudara, saya seringkali mendapat jadwal pelayanan di luar kota, saudara. Secara fisik, secara manusia kadang-kadang terasa capek, karena kalau kita di luar kota berarti kadang-kadang saya harus berangkat jam 12 malam hari Sabtu, lalu meluncur ke kota yang lainnya, tiba di sana sekitar jam 6 gitu ya. Misalnya ada jadwal di Solo, lalu kalau saya ada jadwal di Kediri, kita akan berangkat jam 3 pagi, sampai di Kediri sekitar setengah 7 mulai ibadah. Itu sepertinya secara manusia capek. Tetapi ketika saya sudah mendekati hari Jumat, hari Sabtu, saya mulai getol. Yang sepertinya biasanya bahasa roh itu hanya sekian persen, 40%, 50%. Ketika saya merasakan kecapean, saya akan lebih sering berbahasa roh. Nah, tanpa saya sadari, ketika saya berbahasa roh itu lebih dari takaran yang biasanya, tiba-tiba saya mengalami satu semangat yang tinggi, mengalami satu perasaan capek-capek saya hilang, dan saya mulai berbenah, saya mulai menyiapkan Bible, saya mulai menyiapkan tas-tas saya mulai menyiapkan baju-baju saya. Oh, aku besok akan pelayanan pakai baju ini, dan saya dengan segera malam itu juga sebelum driver saya datang, saya akan siapkan semua, sepatunya apa, bajunya apa. Tiba-tiba ada satu semangat yang tinggi, ada satu kekuatan yang baru. Percaya, katakan amin. Saudara, otak kita terbatas, tetapi ketika lidah yang kecil ini di dalam tubuh kita isi dengan pengagungan, puji-pujian kepada Tuhan, surga melihat ketaatan dari roh kita. Amin. Oleh sebab itu, orang yang membangun dirinya dengan bahasa lidah, dengan bahasa roh, akan menyenangkan Tuhan Yesus. Amin. Saudara, Paulus pun ketika di penjara, saya yakin kalau Paulus bisa mengingatkan jemaat waktu itu yang hanya 12 orang bahwa engkau harus menerima Roh Kudus, saya yakin Paulus ketika di penjara, kaki tangannya dipasung. Memang waktu itu penjaranya seperti ada di dalam satu rumah disendirikan, ya saudara. Kondisinya sangat tidak enak, tetapi Paulus tetap menulis Injil-Injil, memberitakan tentang kebaikan Yesus, tentang mujizat-mujizat Yesus dengan tangan dipasung. Bisa kita katakan, wow, di luar akal sehat kita. Tetapi Paulus pun ketika keadaannya dipasung tangan dan kakinya, tetap mengeluarkan ayat yang berkata bahwa percayalah pada Tuhan Yesus, engkau dan seisi keluargamu akan selamat. Amin. Saudara, mari bahasa roh kali ini kita rindukan dari hati kita. Dan ada janji Tuhan yang diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, maka kita dan seisi keluarga kita akan selamat. Amin. Nah saudara, janganlah kita sia-siakan bahasa roh ini untuk berdebat, tetapi justru di momen ini mari kita percayai apa yang kita minta pasti kita dapatkan. Amin. Katakan kepada Tuhan, perkatakan pada Tuhan, Tuhan, aku ingin mendapat bahasa roh. Aku ingin merindukan Tuhan. Aku haus dan aku rindu. Aku ingin dibaptis dengan bahasa roh yang datangnya dari Engkau. Amin. Saudara, saya tidak akan panjang lebarkan firman hari ini.
biarlah Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada Bapak Ibu Saudara pemirsa, bahwa karunia yang terbesar yaitu ketika kita mampu berbahasa roh atau berbahasa lidah, karena itu adalah alat untuk komunikasi dengan Bapa kita yang ada di surga. Amin. Mari sama-sama kita tutup di dalam doa, dan saya mengundang para pemirsa yang ada di rumah yang merindukan untuk bisa berbahasa lidah. Mari kita minta pada hari ini juga. Mari sama-sama kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sungguh kami bersyukur karena memiliki Bapa seperti Engkau. Hari ini ya Bapa, kami semua merindukan untuk lebih bisa lagi menerima bahasa roh, untuk lebih bisa lagi menerima baptisan Roh Kudus, sehingga kami mempunyai satu roh penolong di dalam hidup kami. Kami mempunyai satu roh penghibur yang datangnya dari Engkau, yaitu Roh Kudus. Dan berilah kemampuan kepada kami untuk lidah kami bisa berkata-kata di dalam bahasa lidah yang seperti Engkau berikan kepada orang-orang rasul-rasul yang menantikan-Mu ketika Engkau menaik ke kerajaan surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami merindukan untuk bisa mendapatkan bahasa roh di dalam mulut kami, karena kami ingin memberikan satu pengagungan yang luar biasa kepada Engkau. Berkati kami Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati para pemirsa Batu TV yang hari ini bukan secara kebetulan menyaksikan program kami. Biarlah kemuliaan hanya dalam nama-Mu saja. Bapa, berkati anak-anak kami dari tingkat TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi ya Bapa. Biarlah anak-anak generasi muda kami ini senantiasa berada di dalam genggaman tangan-Mu. Engkau menjauhkan mereka dari segala macam bentuk kejahatan, dari segala macam narkoba, free sex, dan hal-hal buruk apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan generasi muda kami di dalam genggaman tangan-Mu. Berkati para pemimpin dari tingkat RT, RW, kelurahan sampai kepada Bapak Wali Kota Malang, Wali Kota Batu. Engkau memberikan hikmat pemeliharaan yang datangnya dari Engkau. Berdoa pula untuk para hamba Tuhan senior, para hamba Tuhan muda. Engkau menambahkan hikmat dan pewahyuan kepada mereka semua. Terima kasih ya Bapa. Berkati tim kameramen manajemen Batu TV, kemanapun langkah kakinya pergi, Engkau senantiasa menyertai, dan apapun yang dikerjakan Engkau buat menjadi berhasil. Terima kasih ya Bapa. Para pemirsa yang ada di rumah yang hari ini mengalami sakit penyakit yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, kami yakin Engkau sudah memberikan pemulihan besar-besaran kepada mereka. Engkau memberikan pemulihan yang dahsyat kepada para pemirsa yang mengalami sakit hari ini. Engkau mengganti dengan organ tubuh yang baru yang datangnya dari Engkau. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami selesai berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, terus saksikan kami setiap hanya di Batu TV. Tuhan Yesus memberkati. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, ini
memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuh